bronchiolus, dan alveolus. Hai, perkenalkan nama saya Citra Islamia. Saya akan menjelaskan tentang rongga hidung dan alveolus. Hai, perkenalkan nama saya Yulita Catur Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang faring. Hai, perkenalkan nama saya Nur Afni Oktavia Saputri. Saya akan menjelaskan tentang laring. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Tani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang trakea. Hai, perkenalkan nama saya Nur Mulyana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bronkus dan bronchiolus. Mari kita bahas satu persatu dari alat-alat pernapasan pada manusia. Hidung merupakan organ pernapasan pertama yang dilalui oleh udara luar sampai masuk ke dalam tubuh. Di dalam rongga hidung terdapat rambut dan selaput lendir. Nah, fungsi dari rongga hidung yang pertama yaitu bekerja sebagai saluran udara pernapasan. Yang kedua, sebagai penyaring partikel kasar yang terbawa udara masuk yang dilakukan oleh rambut-rambut hidung. Sedangkan partikel yang halus akan terjerat di dalam lapisan mukus. Yang ketiga, menghangatkan udara oleh mukosa atau biasa disebut dengan ingus. Dan yang keempat, yaitu membunuh kuman-kuman yang masuk oleh leukosit. Merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran tenggorokan yang merupakan saluran pernapasan dan saluran kerongkongan yang merupakan saluran pencernaan. Ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nasofaring yaitu bagian yang paling atas, terdiri dari langit-langit mulut yang lunak dan juga keras. Yang kedua, orofaringnya, yaitu bagian yang tengah, ini terdiri dari ufala dan amandel. Dan bagian yang terakhir adalah laryngofaring, yaitu bagian yang paling bawah, ini terdiri dari epiglotis. Nah, epiglotis ini merupakan katup berbentuk daun yang terletak di belakang lidah. Katup ini berfungsi untuk menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan atau makan. Fungsinya agar makanan atau cairan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Laring merupakan bagian dari pangkal dari saluran pernapasan. Laring tersusun atas tulang rawan berupa lempengan yang membentuk struktur. Jauh di atas laring terdapat katup eksklusif menutup saat menerima, sedangkan pangkal laring terdapat dari selaput suara atau bergetar jika terembus udara dari paru-paru. Trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini terletak di daerah leher, di depan kerongkongan. Batang tenggorokan ini berbentuk pipa dengan memiliki panjang rata-rata 10 cm. Dinding trakea ini tersusun atas 3 lapisan. Lapisan yang ada di dalam berupa epitel bersedia dan berlendir. Lapisan tengah tersusun atas cincin tulang rawan dan berotot polos, sedangkan lapisan luar tersusun atas jaringan ikat. Nah, cincin tulang rawan berfungsi untuk mempertahankan bentuk trakea, sedangkan selaput lendir bersilia berfungsi menyaring atau menolak partikel yang lolos dari saringan bulu hidung. Nah, efek dari tolakan partikel secara paksa oleh trakea dapat membuat kita batuk atau bersin. Bronkus adalah ujung trakea yang bercabang dua. Ada bronkus kanan dan ada bronkus kiri. Struktur bronkus kanan lebih pendek daripada struktur bronkus kiri. Kedua bronkus ini masuk masing-masing ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi bronchiolus yang masuk menuju setiap belahan paru-paru. Bronkus sebelah kanan terbagi menjadi 3 bronchiolus, sedangkan bronkus sebelah kiri terbagi menjadi 2 bronchiolus. Cabang-cabang bronchiolus yang paling kecil masuk ke dalam
dalam gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Setiap orang memiliki 480 juta alveolus di dalam tubuhnya dan ada sekitar 170 alveolus di dalam setiap 1 kubik milimeter jaringan paru-paru. Semua alveolus terletak di bagian ujung bronkiolus. Nah, ketika kita menarik napas, alveolus akan melebar atau membesar untuk menyerap oksigen. Dan saat kita menghembuskan napas, alveolus akan mengecil dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh kita. Nah, di dalam alveolus ini terjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari alveolus, oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah dan karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh lewat napas. Jadi alveolus, bronkus, dan bronkiolus masuk ke dalam bagian paru-paru karena terletak dalam paru-paru. Itulah penjelasan